Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berikut adalah pembahasan ijma' dari kami kelompok 4 dengan mata kuliah Usul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zaini MPD, yang mana kelompok 4 ini beranggotakan berikut: 1. Muhammad Ramadhani, yang kedua Siti Syarah, yang ketiga Muhammad Sukma Yahadi Pratama, dan yang terakhir Wahdah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu pengertian ijma'? Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara atau hukum. Pada sumber lain ada yang mengatakan bahwa ijma' secara bahasa adalah niat yang kuat dan kesepakatan, dan arti menurut bahasa adalah kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum syar'i. Pada referensi yang lainnya, ada yang mengatakan ijma' adalah masdar atau bentuk dari ajma'a yang memiliki dua makna, yaitu 1. Tekad yang kuat atau al-azmu al-muakkad, seperti ajma'a fulanun ala safar, si fulan bertekad kuat untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, kesepakatan atau al-ittifaq, seperti ajma'al muslimuna ala kadza, kaum muslimun bersepakat tentang sesuatu. Sedangkan makna ijma' menurut istilah adalah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin nal usuri ala amrin nal umur, yaitu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu pula. Pada masa Rasulullah masih hidup, tidak pernah dikatakan ijma' dalam menetapkan suatu hukum, karena segala persoalan dikembalikan kepada beliau apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya. Ijma' menurut para ulama: 1. Menurut Imam Ghazali, ijma' adalah kata sepakat atau ittifaq umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus mengenai suatu persoalan agama. 2. Menurut Al-Amidi, ijma' itu ialah formulasi tentang kata sepakat kelompok yang berwenang mengambil keputusan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu masa tertentu tentang ketentuan suatu kasus tertentu. 3. Menurut Nasai, ijma' itu adalah kata sepakat para ulama yang mempunyai kewenangan berijtihad pada setiap masa pada suatu hukum. Yang keempat, menurut Syaukani, ijma' ialah kata sepakat para mujtahidin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya pada masa tertentu tentang suatu persoalan. Yang kelima, menurut Syiah Imamiyah, ijma' itu adalah suatu kesepakatan yang mengungkapkan sabda al-ma'sum, baik kata sepakat itu dari seluruh umat atau hanya sebagian. 6. Menurut An-Nazam atau tokoh Mu'tazilah, ijma' itu ialah semua pendapat yang didukung oleh hujjahnya sekalipun pendapat itu hanya pendapat satu orang saja. Yang ketujuh, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ijma' adalah sumber hukum ketiga yang dijadikan pedoman dalam ilmu dan agama. Mereka menimbang seluruh amalan dan perbuatan manusia baik batiniyah maupun lahiriah yang berhubungan dengan agama dengan ketiga sumber hukum ini. Rukun ijma' menurut Az-Zuhaili tahun 1986 atau 537 dalam usul fikih Islami,
Ijma' baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu 1. Mujtahid berjumlah lebih dari 1 orang. 2. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Yang ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut ijma'. 4. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Dan yang kelima, sandaran hukum ijma' adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Siti Syaren, PM 21125585. Di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya. Syarat-syarat ijma. Dari definisi ijma di atas dapat diketahui bahwa ijma itu bisa terjadi bila memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, yaitu yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid. Para ulama berselisih faham tentang istilah mujtahid. Secara umum, mujtahid diartikan sebagai para ulama yang mempunyai kemampuan dalam mengisbatkan hukum dari dalil-dalil syara. Dalam kitab Jam'ul Jawami disebutkan bahwa yang dimaksud mujtahid adalah orang yang faqih. Beberapa pendapat tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan, bahwa yang dimaksud mujtahid adalah orang Islam yang balik, berakal, mempunyai sifat terpuji, dan mampu mengisbatkan hukum dari sumbernya. Dengan demikian, kesepakatan orang awam atau bodoh atau mereka yang belum mencapai derajat mujtahid tidak bisa dikatakan ijma. Begitu pula penolakan mereka, karena mereka tidak ahli dalam menelaah hukum-hukum syara. 2. Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Bila sebagian mujtahid bersepakat dan yang lainnya tidak meskipun sedikit, maka menurut jumhur hal itu tidak bisa dikatakan ijma. Karena ijma itu harus mencakup keseluruhan mujtahid. Sebagian ulama berpandangan bahwa ijma itu sah bila dilakukan oleh sebagian besar mujtahid. Karena yang dimaksud kesepakatan ijma termasuk pula kesepakatan sebagian besar dari mereka. Begitu pula menurut kaidah fikih, sebagian besar itu telah mencakup hukum keseluruhan. Yang ketiga, para mujtahid harus umat Muhammad SAW. Kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama selain umat Muhammad SAW tidak bisa dikatakan ijma. Hal itu menunjukkan adanya umat para nabi lain yang berijma. Adapun ijma umat Nabi Muhammad SAW tersebut telah dijamin bahwa mereka tidak mungkin berijma untuk melakukan kesalahan. 4. Dilakukan setelah wafatnya Nabi. Ijma itu tidak terjadi ketika Nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik dan itu dianggap sebagai syariah. Yang kelima, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Maksudnya, kesepakatan mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syariat, seperti tentang wajib, sunnah, makruh, haram, dan lain-lain. Saya Wahda, NPM 21125601. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ijma jika diterangkan kembali, yaitu 1. Ada sejumlah mujtahid ketika suatu kejadian karena kesepakatan atau ijma tidak mungkin ada kalau tidak ada sejumlah mujtahid yang masing-masing mengemukakan pendapat yang ada penyelesaian pandangan. 2. Bila ada kesepakatan para mujtahid umat Islam terhadap hukum syara tentang suatu masalah atau kejadian pada waktu terjadinya tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompok mereka. Jadi kalau mujtahid Makkah, Madinah, Irak, Hijaz saja umpamanya yang sepakat terhadap suatu hukum syara tidak dapat dikatakan ijma menurut syara kalau bersifat regional, tetapi harus bertahap internasional. Masalah mungkin terjadi ijma atau tidak, lain lagi persoalannya. Karena ada di antara ulama yang mengatakan mungkin
dan ada pula yang mengatakan tidak mungkin. 3. Kesepakatan semua mujtahid itu dapat diwujudkan dalam suatu hukum tidak dapat dianggap ijma kalau hanya berdasarkan pendapat mayoritas. Jika mayoritas setuju sedangkan minoritas tidak setuju, berarti tetap ada perbedaan pendapat. 4. Kesepakatan para mujtahid itu terjadi setelah ada tukar-menukar pendapat lebih dahulu, sehingga diyakini betul putusan yang akan ditetapkan. Cara penetapan ijma. Para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan adanya ijma dan kewajiban melaksanakannya. Jumhur berkata ijma itu bisa terjadi bahkan telah terlaksana, sedangkan pengikut Nizam dan golongan Syiah mengatakan ijma itu tidak mungkin terjadi dengan mengemukakan beberapa argumen antara lain. Yang pertama, sesungguhnya ijma yang dimaksudkan oleh jumhur tentang diharuskannya adanya kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa sehingga harus memenuhi 2 kriteria. 1. Mengetahui karakter setiap mujtahid yang dikategorikan mampu untuk mengadakan ijma. 2. Mengetahui pendapat masing-masing mujtahid tentang permasalahan tersebut. Yang kedua, ijma harus berdasarkan kepada dalil, baik dalil yang qat'ah ataupun dalil yang zonni. Bila berdasarkan pada dalil yang qat'ah, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak membutuhkan ijma. Sebaliknya, bila didasarkan pada dalil yang zonni, dapat dipastikan para ulama akan berbeda pendapat karena masing-masing mujtahid akan mengeluarkan pendapatnya yang dengan kemampuan berpikir daya nalar mereka, disertai berbagai dalil yang menguatkan pendapat mereka. Materi selanjutnya adalah kehujjaan ijma menurut para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma dapat dijadikan argumentasi atau hujjah berdasarkan 2 dalil berikut. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik, maka menurut Allah juga baik. Oleh karena itu, amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan sebagai argumentasi. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kehujjahan ijma. Misalnya, apakah ijma itu hujjah syar'i atau apakah ijma itu merupakan landasan usul fikih atau bukan? Bolehkah kita menafikan atau mengingkari ijma? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Al-Qardawi berpendapat bahwa orang-orang Haun tidak menjadikan ijma itu sebagai hujjah, bahkan dalam sejarahnya dimaksudkan bahwa ijma itu bukan hujjah secara mutlak. Lain kata, menurut Imam Al-Maidi, para ulama telah sepakat mengenai ijma sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Pendapat tersebut bertentangan dengan Syiah, Khawarij, dan Nizam dari golongan Mu'tazilah. Al-Hazi berkata bahwa ijma itu hujjah menanggapi pendapat Nizam, Khawarij, dan Syiah. Adapun Ar-Rahawi berpendapat bahwa ijma itu pada dasarnya adalah hujjah. Sedangkan dalam kitab Qawaidul Usul dan Maqaidul Usul dikatakan bahwa ijma hujjah pada setiap masa, namun pendapat itu datang oleh Daud yang mengatakan bahwa ijma itu hanya terjadi pada masa sahabat. Kehujjahan ijma juga berkaitan erat dengan jenis ijma itu merupakan sendiri, yaitu syarih dan sukuti. Agar lebih jelas, maka akan saya tinjau lebih jauh tentang maksud ijma syarih dan ijma sukuti. Mengenai kehujjahan ijma syarih dan ijma sukuti, singkatnya adalah jumhur. Yang pertama, kehujjahan ijma syarih, yaitu jumhur telah sepakat bahwa ijma syarih itu merupakan hujjah secara qat'i, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Bila sudah terjadi ijma pada suatu permasalahan, maka itu menjadi hukum qat'i yang tidak boleh tentang dan menjadi masalah yang tidak boleh diijtihadi lagi atau dicari pendapat-pendapat yang lain-lain. Dalil-dalil yang dikeluarkan oleh jumhur menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, barang siapa menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ini leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kedua, kehujjahan ijma sukuti. Ijma sukuti telah dipertentangkan kehujjahannya di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka tidak memandang ijma sukuti sebagai hujjah, bahkan tidak mengatakan sebagai ijma. Di antara mereka ialah pengikut Maliki dan Imam Syafi'i.
Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan hal tersebut dalam berbagai pendapatnya. Mereka berargumen bahwa diamnya sebagai mujtahid itu mungkin saja menyepakati sebagian atau bisa saja tidak sama sekali, misalnya karena tidak menemukan ijtihad pada satu masalah atau takut mengemukakan pendapatnya, sehingga kesepakatan mereka terhadap mujtahid lainnya tidak bisa ditetapkan apakah itu qat'i atau zonni. Jika demikian adanya, tidak bisa dihalalkan adanya kesepakatan itu dari seluruh mujtahid, berarti tidak bisa dikatakan ijma' ataupun jadikan sebagai hujjah. Sebagian besar golongan Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal menyarankan bahwa ijma' sukuti merupakan hujjah qat'i. Seperti halnya ijma' shorih, alasan mereka adalah diamnya sebagai mujtahid untuk menyatakan sepakat ataupun tidaknya terhadap pendapat yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid lainnya. Bila memenuhi persyaratan adanya ijma' sukuti, bisa dikatakan sebagai dalil tentang kesepakatan mereka terhadap hukum. Dengan demikian bisa juga dikatakan sebagai hujjah yang qat'i karena alasannya juga menunjukkan adanya ijma' yang tidak bisa dibedakan dengan ijma' sahih. Baiklah, bagian yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua saran. 1. Kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ijma' adalah suatu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nas atau Al-Quran dan hadis. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, tidak pernah dikatakan ijma' dalam menetapkan suatu hukum. Karena segala permasalahan dikembalikan kepada beliau apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya. Adapun dari ijma' itu sendiri harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dalam kesepakatan para mujtahid dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum atau ijma'. Dan dari ijma' itu sendiri terdapat beberapa macam, di antaranya ijma' sharih, ijma' sukuti. Dari dua versi itu lahirlah perbedaan-perbedaan dalam pandangan ulama mengenai ijma' itu sendiri. Seperti ijma' sukuti misalkan, pengikut Imam Malik dan Syafi'i memandang bahwa ijma' sukuti sebagai hujjah, bahkan tidak menganggap sebagai ijma'. Sedangkan segolongan dari Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sebaliknya. Yang kedua, saran. Baiklah, dengan diselesaikannya makalah ini, kami berharap kritik dan saran dari pembaca terhadap makalah yang telah kami tulis guna meningkatkan kualitas makalah, dan juga kami berharap makalah ini menjadi awal bagi pembaca untuk selanjutnya bisa menambah wawasan lebih lanjut tentang makalah yang telah ditulis.